Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Pisces ya. Prediksi kehidupan zodiak Pisces ini untuk zodiak yang terakhir ya. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu sembari saya mengalihkan energi positif ke dalam kartunya. Oke, berdoa dimulai. Oke, ini saya buatnya sekitar sebelum atau sesudah Isya ya, saya lupa. Dan kalau masih ada suara yang mengganggu harap dimaklumi ya. Terus ini general reading dan fun reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu end kalian tertarik dalam bacaannya, jika tidak kalian gak boleh baper. Ini fun reading, hiburan, tapi juga ada edukasinya. Untuk yang bosen sama kartunya, yang bosen sama penampilan, sabar, sama saya juga bosen. Nanti kita mau ganti mejanya ya, mau pakai bahan seperti ini atau bulu-bulu, saya masih bingung. Tapi yang jelas saya sudah pesan 2 kartu, 1 oracle 1 tarot ya, biar nggak bosen terus. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar ya. Terus yang mau private reading dan juga terapi bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan juga kalau kalian ingin membeli mutiara braided cover, kontak WhatsApp aja, langsung kontak ya. Oke, kontak. Terus yang mau mendapatkan gorden dan juga aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden ya. Are you ready, Pisces? Ya, sama. Oke, kita mulai ya guys ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle kartu, dan juga jangan di skip iklannya ya. Oke. Oke. Wow. Oke. Wow. Oke. Oke. Pisces. Ada Three of Pentacles, the Emperor, the Sun, Nine of Pentacles, Seven of Cups, King of Wands. Oke, jelas terlihat di sini bahwasanya kamu itu di bulan Oktober sudah mendapatkan kenyamanan dengan dirimu sendiri, kebahagiaan dengan dirimu sendiri. Kamu nggak perlu lagi bergantung, kamu nggak perlu lagi mencari kebahagiaan di tempat lain, kamu nggak perlu lagi jadi gini, gue bisa bahagia kalau gue punya uang, nggak kayak gitu, tapi lebih ke kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, sudah nyaman dengan dirimu sendiri ya. Dan juga gitu loh, di bulan Oktober untuk percintaan ya, karena kamu sudah bahagia ya, orang yang telah menyakiti hati kamu, menzolimi kamu, dia akan ingin melakukan rekonsiliasi ke kamu ya. Terus ya tapi di sini juga dia udah bukan prioritas kamu lagi, dia bukan yang utama, bukan yang pertama, bukan yang satu-satunya juga gitu yang ada di dalam kehidupan kamu sekarang ini. Tapi banyak banget yang lagi ngedeketin kamu ya. Dalam hal keuangan ya, saya ngerasain ya kamu akan mendapatkan tambahan keuangan ya. Nanti kita cek, kita lebih detail lagi. Akan ada orang yang ngajakin kamu kerjasama, dan itu membuat keuangan kamu lebih meningkat ya, aminkan. Ya, untuk karir ya memang kamu udah jadi kamu tuh di mata teman-teman kamu, lingkungan kerja kamu, bos kamu, segala macam, kamu udah jadi orang yang memang punya banyak banget ide. Dalam artian tuh misalkan gini, kamu bisa mengaplikasikan ide, baik itu dari ide kamu maupun ide orang lain ya. Jadi misalnya gini, gue punya ide nih, gimana kalau kantor ini gini-gini ya. Tapi gimana nih, kasih aja si A, kasih aja si Pisces, dia pasti bisa deh nemuin caranya. Ternyata benar gitu loh ya. Dan memang kamu jadi sosok seseorang yang memang jauh lebih bijaksana. Tapi ingat, kurangi hal-hal yang dirasa memang kamu itu keras kepala, kamu itu kepala batu, kamu itu orangnya
yang intinya lebih ke keras karakternya ya. Coba dikurangin di bulan Oktober ini. Oke, maaf kalau ada noise atau mengganggu. Terus di bulan Oktober ini akan mendapatkan suatu berkah, aminkan ya. Tapi ingat, ketika kamu memang mau mendapat berkah, jalani hidup dengan jujur, dengan apa adanya, dengan ceria, dengan ketulusan, dengan ketegasan dan lain-lain ya. Kalau kamu mau dapat berkah, tapi kalau enggak ya udah, kamu nggak usah ngelakuin hal-hal itu gitu loh ya. Terus saya mau rubah kartunya deh kayaknya ya, posisinya udah ya. Ini nanti kita lebih dalam lagi ngecek karir, cinta dan keuangan ya. Oh ya, ada saran dari viewers ya, Kak, udah deh, kalau untuk percintaan sendiri aja. Nah, di sini saya lagi bingung ya, dalam artian kenapa? Karena biasanya kalau percintaan aja, Kak, udah deh percintaan aja, sorry, Kak, percintaan sendiri aja dia dibuatnya. Saya sih bisa-bisa aja, cuman karir dan keuangannya ini dibuat terpisah juga enggak. Soalnya gini, kebanyakan orang tuh lebih tertarik dalam hal percintaan ya, gitu. Kan ada juga orang yang memang menginginkan dia tahu gitu soal keuangan dan juga karirnya di bulan depan gitu. Jadi memang ya tergantung dari kalian juga sih, tapi nanti saya mau coba di bulan depan mungkin ya, karena ini adalah zodiak terakhir. Oke. Untuk bottom of the deck di sini ada the High Priestess, di mana memang ya di bulan Oktober ya, di bulan Oktober kamu masih galau-galau nih dalam hal percintaan, dalam artian memang ya satu ya sebenarnya, honestly secara nggak langsung gitu, walaupun memang udah nggak 100% lagi, kamu masih suka terkenang sama orang di masa lalu gitu loh ya. Nah, kamu tuh dilema banget, padahal sebenarnya di depan kamu tuh udah banyak pilihan, dan juga sebenarnya kamu tuh udah dikasih sinyal-sinyal lebih untuk menentukan orang yang terbaik. Misalkan ada salah satu di antara lawan jenis yang memang dia kayaknya tuh lebih bersinar, di dalam artian lebih punya nilai positif plus-plusnya dibanding yang lain, tapi kamu tuh belum mau gitu loh, karena memang kamu mungkin belum sepenuhnya healing ya gitu. Makanya tadi ada rekonsiliasi, dan sepertinya untuk kembali lagi, kamu tuh belum, nggak bisa juga, jadi kamu masih dilema seperti yang tadi saya bilang ya. Tapi ingat Pisces, jangan jatuhnya nanti kamu di mata Allah dan alam semesta tuh kamu nggak bersyukur. Sekarang kamu harus bisa menentukan pilihan kamu mau sama orang lama atau kamu mau dengan orang baru gitu loh. Padahal sebenarnya jelas terlihat Allah dan alam semesta ini sudah memberikan kamu pilihan yang terbaik gitu loh. Pastilah ada di antara misalkan 7 orang atau 8 orang atau 10 orang. Di antara 10 orang ini ya memang ada satu yang benar-benar kayaknya kok ini dia beda sih dibanding yang lain. Jadi yang terbaik di antara yang baik ya. Oke, terus di bulan Oktober juga iya, ini energinya bisa awal, tengah maupun akhir ya gitu. Ada yang melakukan perayaan atau pernikahan ya, atau mungkin intinya adalah bisa naik ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Misalkan kalau yang pendekatan bisa ke pacaran bisa ke engagement, dan engagement bisa ke pernikahan ya. Bisa juga kamu melakukan suatu perayaan keberhasilan karena ada yang mengajak kerja sama kamu, misalkan kayak menang tender segala macam, itu kamu juga bisa dalam hal karir ya. Nah, di sini dalam kesendirian kamu juga kamu banyak banget tuh flashback gitu loh ya di masa lalu, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus tinggalkan, mana yang enggak gitu loh ya. Jadi memang di bulan Oktober ini ya nggak bad news, nggak good news juga ya, biasa-biasa aja kalau menurut saya ya gitu. Di bulan Oktober ini juga kamu akhirnya bisa menaklukkan sesuatu. Kalau yang saya rasain sih, karena di sini ada kartu pernikahan ya, kamu bisa menaklukkan diri kamu sendiri, yaitu kamu udah nyaman dengan diri kamu sendiri, kamu belum bisa sepenuhnya move on dari masa lalu ya. Padahal sebenarnya pilihan-pilihan kamu atau yang senang sama kamu itu banyak, tapi kamu kayaknya karena udah nyaman dengan sendiri ya. Di sini yang saya lihat memang kenyamanan kamu bisa menaklukkan diri kamu sendiri, yaitu dengan
kamu udah nyaman dengan zona kamu sekarang, keadaan kamu sekarang. Apalagi dalam hal keuangan memang ya dibilang berlimpah juga enggak, dibilang kekurangan juga enggak gitu loh ya. Oke, sampai sini ngerti ya. Oke, kita lanjut ke bottom of the deck yang lain lagi. Ini biar nggak bosen aja sih gitu ya. Sabar ya, saya lagi nungguin 2 kartu. Nanti tampilannya berbeda. Saya bingung mau pakai bulu-bulu atau tetap kain seperti ini. Oke, di sini ada, wow, keren, Eight of Pentacles. Oke, makanya saya bilang kamu tuh udah nyaman dengan diri kamu sendiri gitu loh. Makanya mau udah dikasih pilihan yang terbaik juga kamu masih terdistraksi gitu loh, masih ya, ditambah lagi kamu belum bisa move on sepenuhnya. Sorry ya guys kalau ada suara motor lagi benerin. Oke. Terus di sini ya memang dalam hal keuangan karena kamu mungkin ada yang ngajak kerja sama dalam hal karir ya. Kamu orangnya tuh jadi jauh lebih kerja keras dibanding sebelumnya ya. Kamu nggak mau menunda-nunda suatu pekerjaan dan memang hasilnya itu adalah kamu sangat membuahkan hasil. Kamu jadi King of Pentacles. Padahal sebenarnya di sini belum terlihat keuangan kamu yang terlalu signifikan banget, tapi ternyata to the point aja langsung yang di bottom of the deck. Kamu kerja keras, kamu nggak nunda pekerjaan, kamu lebih giat lagi gitu kan dalam mengumpulkan pundi-pundi kamu. Akhirnya memang kamu jadi King of Pentacles di bulan Oktober 2021, dan itu memang kamu jaga, kamu maintenance gitulah kemakmuran kamu, keberkahan kamu, keberlimpahan kamu gitu kan ya, analogi seperti orang hamil ya. Terus karena finansial udah cukup gitu, jadi kamu ngerasa kamu udah aman, kamu udah segala kemungkinan yang terjadi kamu udah siap siaga. Ya memang kita bukan mendewakan uang ya, tapi kita nggak bisa memungkiri juga semua itu butuh uang gitu loh ya. Contohnya aja misalkan kita sakit ya, amit-amit sih jangan sampai, misalnya ini kan, misalkan kita sakit, kalau kita punya uang kan kita bisa gerak ke dokter, nggak ada bensin kita bisa beli bensin. Tapi kamu bayangin ketika kamu sakit, kamu nggak punya uang, nggak punya tabungan, terus kamu sakit, bensin nggak ada, mau beli pakai apa, mau gerak pakai apa, misalnya gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh udah nggak kuat banget. Itulah logikanya sih ya gitu. Tidak mendewakan uang tapi juga tidak meremehkan uang gitu. Jadi benar-benar kamu udah dalam posisi yang aman banget nih, udah king lah pokoknya ya. Oke. Terus ya memang karena kamu workaholic, karena kamu memang meningkatkan pekerjaan kamu jadi jauh lebih serius lagi, jadi lebih kerja keras lagi. Tapi ingat kesehatan kamu ya, kamu jangan diforsir. Workaholic kerja keras bagus, tapi kalau workaholic saya rasa kurang bagus ya. Karena apa, nanti efeknya itu di masa yang akan datang. Sekarang mungkin nggak berasa nih tubuh kamu, tapi sekalinya sakit ngedrop, terus ngeluarin uang yang ternyata hasilnya sama gitu loh ya, yang kamu kumpulin ya sama aja bohong gitu kan ya. Jagalah kesehatan kamu ya. Wow, ini saya ngerasain kartunya agak-agak baik nih ya. Oke, di bulan Oktober juga akhirnya kamu mau mulai menawarkan perasaan kamu, dalam artian mungkin kamu mau membuka hati dengan orang lain, ataupun mungkin akan ada orang yang datang ke dalam kehidupan kamu ya, yang menawarkan perasaannya sama kamu gitu loh. Ya kembali lagi sama kamu, yang saya rasain memang tujuannya adalah pernikahan ya. Oke, atau ke jenjang yang jauh lebih serius, satu tingkat sebelumnya. Oke, nah dan akhirnya karena kamu bekerja keras, kamu sudah jadi King of Pentacles ya. Pada saat nanti kamu menikah ya memang kebahagiaan lahir batin ya, yang dan berkecukupan finansial, keluarga kamu itu nggak kekurangan ya gitu. Aminkan aja. Dan rodanya adalah memang berputar ke atas ya, dalam hal percintaan, yang saya rasain lebih dalam percintaan, nggak keuangan gitu loh ya. Nah, di sini mau dijelasin bahwasannya kamu sekarang di bulan Oktober itu jadi bisa jauh lebih mengerti bahwasannya apa yang sudah terjadi selama ini adalah untuk kamu jadi orang yang jauh lebih baik, bertransformasi, rebirth, lahir kembali gitu ya. Nah, terus di sini misalkan di sini adalah ketika memang kamu sudah melalui itu semua ya, kamu sudah jadi orang yang jauh lebih baik, kamu punya kemapanan finansial, dibilang cukup juga nggak berlebih, dibilang berlebih juga enggak gitu loh ya.
ya. eh, Ya akhirnya kamu bisa ngambil alih kontrol hidup kamu. Ya memang kita nggak bisa memungkiri yang namanya uang itu, kita nggak munafik gitu loh ya, semua butuh uang gitu, tapi kita jangan mendewakan uang gitu, karena memang uang itu bisa berbicara gitu loh ya, uang itu bisa berbicara dan memang dia punya power gitu. Jadi ibaratnya kalau kita punya uang tuh tenang ya, agak sedikit tenang. Karena apa? Dengan kita punya uang kita tuh bisa ngendaliin hidup kita, ngontrol hidup kita. Tapi coba lihat orang-orang yang memang tidak punya uang, hidupnya dikendalikan dengan orang-orang yang memang punya uang gitu loh. Terus kita ke monologi. Oke. Oke. Ganti posisi ya biar seru. Be bold and make the first move. Oke. Oh, oke, siap. Gitu. Oke, saya ngerti. Oke. Wow. Oke. View. Di bulan Oktober kamu tuh kan jadi King of Wands ya, terkenal King of Wands. Jadi memang kamu terkenal jadi sosok seseorang yang kamu berani untuk mengambil suatu tindakan atau inisiatif, dan memang yang kamu cetuskan dari inisiatif kamu itu ya memang membuahkan keuntungan bagi semua orang gitu, nggak cuma diri kamu aja atau orang lain aja, tapi benar-benar memang dia timbangan di sini kan berimbang gitu loh ya, benar-benar ya memang dia mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Oke. Terus di sini ada emotion are running high dan a time to give rather than take ya. Di bulan Oktober karena kamu jadi King of Pentacles, kamu lebih banyak lagi memberi sama orang lain gitu, dan benar-benar nih di bulan Oktober emosi kamu tuh lagi diuji gitu. Kenapa? Karena ada orang di masa lalu yang mau rekonsiliasi ya kan. Terus kamu ada pergolakan batin lah dalam hidup kamu, karena di sini ada tower moment ya, ada death, dan juga ada tower moment dimana kamu mau nggak mau, suka nggak suka, memang akhirnya kamu berubah. Dan kalau kita berubah itu kan ada beberapa penyesuaiannya dalam hidup kamu. Misalnya yang biasanya kamu nyaman dengan sendiri, oh ternyata gue nggak boleh selamanya sendiri karena memang hidup itu berpasangan. Jadi ya udah deh, mulai deh tuh gue nyari misalkan high quality jomblo misalkan gitu kan. Nah kalau kamu punya pasangan kan otomatis ada dong perubahan ya kan, penyesuaian dimana memang mungkin kamu harus ngedate kayak gitu ya. Oke, dan memang di bulan Oktober ini untuk Pisces kerja keras kamu akan terbayar, dan kuncinya adalah percaya diri, tapi kamu nggak boleh overconfidence ya. Kita rapikan dulu kartunya. Oke, kamu nggak boleh overconfidence karena itu yang akan menghancurkan kamu ya. Have faith in your, tetaplah berjuang untuk mimpi-mimpi kamu, terus perbanyak meditasi dan kontemplasi, dan waktunya kamu merilis hal-hal yang negatif ya. Yaitu tadi, kalau memang kamu mau punya keluarga yang bahagia, berkecukupan finansial, ya udah kamu harus berjuang untuk mimpi kamu, dan memang perbanyak aja meditasi dan kontemplasi, karena dengan meditasi dan kontemplasi ya kamu bisa jadi orang yang jauh lebih baik, bertransformasi ya. Waktunya memang kamu merilis hal negatif, salah satunya adalah kamu harus bisa keluar dari zona nyaman kamu dengan kesendirian kamu, karena kamu sepertinya takut untuk melakukan transformasi atau berubah gitu loh ya, atau karena kamu udah nyaman sih dengan diri kamu sekarang. Jadi kayaknya kalau untuk nyari pasangan tuh agak-agak nanti dulu deh gitu, enggak, gue udah males lah gitu, gue lagi fokus kerja nih, apalagi ada yang ngajakin kamu kerja sama gitu kan. Terus datang deh tuh orang di masa lalu, enggak deh gitu misalkan ya. Gue kata, tapi sebenarnya kamu tahu gitu, ada orang yang memang dia tuh baik gitu ya, dia benar-benar beda dari yang lagi orang-orang yang lagi ngedeketin kamu, tapi kamu kayaknya belum deh misalkan gitu. Oke. Di Romance Angel. Oke.
heart to heart conversation, retreat, flirt. Oke. Di sini ada heart to heart conversationnya. Memang di bulan Oktober ini akan ada masa-masa dimana memang kamu harus bisa berkomunikasi dari hati ke hati, yaitu tadi mungkin dengan orang yang di masa lalu. Oh ya udah, misalkan gini, dia kira-kira ngasih sinyalin, misalkan nelpon atau WhatsApp, kamu bilang sorry ya gue sibuk, misalkan akhirnya lama-lama dia mungkin merasa kayaknya dia ngindar deh dari gue, kayaknya dia nggak mau deh ini gue. Akhirnya kamu bicara jujur, oke sorry ya, sebenarnya gue tuh udah nggak mau lagi terlalu intens sama lo gitu loh ya, nggak mau lagi aja gitu punya hubungan, kita jadi teman aja seperlunya aja misalkan. Atau tanpa kamu ngomong juga ya dia tahu kok akhirnya ya, bahwasanya memang ya itu tadi pembicara dari hati ke hati ya, lewat sikap aja gitu loh ya. Misalkan lama bales, terus misalkan dibalasnya cuman iye gitu aja gitu kan, lama gitu, dibesokin segala macam, itu pasti hatinya udah kena kok ya. Dan memang di sini ada retreat, mundur sejenak dari dunia percintaan kamu ya. Memang ya itu tadi ya, di sini ada meditasi dan kontemplasi. Memang Allah tuh ingin kamu itu berubah dulu, transformasi dulu. Nah ketika kamu memang sudah mencintai diri kamu, kamu sudah nyaman dengan diri kamu, dan kamu ingin memutuskan untuk memulai membuka hati lagi, akhirnya kamu mulai ngedeketin pas lawan jenis, coba deh kamu ada agak sedikit menggoda ya, ya menggoda dalam hal yang wajar kalau belum nikah ya. Terus di sini ada unrequited love ya, akhirnya orang ketiga itu dalam artian orang yang memang mantan kamu itu ya, cintanya nggak berbalas sama kamu karena kamu sudah nggak mau lagi sama dia ya. Mungkin ini adalah suatu karma buat orang yang zolim sama kamu, dan waktunya kamu memang mengenal satu sama lain dari dengan orang yang kamu dilingkan ya. Terus di sini you deserve love, dimana kamu itu kan sekarang udah benar-benar mencintai diri kamu sudah jauh lebih baik ya, kamu layak untuk mendapatkan cinta gitu loh ya, karena kamu memang orangnya sudah berubah jadi orang yang jauh lebih baik, dan sudah mencintai diri kamu juga gitu loh. Di sini ada forgiving and learning di bulan Oktober yang memang kamu sudah bisa memaafkan, dan akhirnya kamu bisa ngambil pelajaran dari hubungan yang memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Lalu di sini ada religious factor, ternyata ya memang orang yang berdealing sama kamu itu punya koneksi spiritual, dimana memang mungkin ya kamu jadi orang yang jauh lebih baik terutama dalam hal ibadahnya, atau sebaliknya bisa juga ya kamu ini nggak ketergantungan sama dia. Dan gini, kalau kamu deket sama Allah tapi kamu tidak ketergantungan, dia akan deket. Tapi kalau kamu jauh dari Allah dan memang kamu pingin banget sama dia, dia akan semakin jauh ya. Give your relationship a chance ya. Memang akhirnya kamu bisa memberikan kesempatan ke dunia percintaan kamu, dan kamu nggak mau lagi pakai topeng ya. Kamu benar-benar jadi orang yang apa adanya. Mungkin dulu kamu seperti itu ya. Dan permasalahan dalam kehidupan percintaan kamu ada di financial issue, yaitu tadi seperti saya bilang ya, karena kamu tuh ya stabil aja, biasa aja, nggak ada yang istimewa. Ternyata kamu kerja keras karena ada yang menawarkan pekerjaan sama kamu, proyek baru, kamu langsung jadi meningkat, king of pentacle. Makanya kamu akhirnya kamu memberanikan diri untuk melamar ya. Kita nggak bisa memungkiri ya, kita kalau misalkan nggak punya duit gitu kasarnya ya, minimal ya kita punya pekerjaan lah ya. Kenapa kalau kita nggak punya pekerjaan, apalagi kita nggak punya duit, kita ada rasa minder pasti mau ngedeketin lawan jenis, bener nggak ya? Sampai segitunya tuh uang punya kekuatan gitu, kita nggak boleh munafik juga. Dan memang akhirnya orang baru itu adalah cinta sejati kamu, dan dia adalah soulmate kamu. Makanya kamu harus calling soulmate kamu gitu, dengan cara apa? Doa, afirmasi, visualization ya, law of attraction. Kalau nggak tahu kamu bisa belajar ya, cari di YouTube. Oke. Di waktu senggang apa sih yang harus kamu lakuin? Oke. Pieces, connect with the earth. Coba kamu bisa lebih terkoneksi dengan alam ya. Kamu bisa jalan-jalan di
atau kamu bisa pergi ke puncak atau pergi ke pegunungan, atau kamu kalau misalkan sekarang lagi susah untuk kemana-mana, kamu bisa menanam-nanam ya, bercocok tanam. Terus ini ada connect with kristal. Kalau kamu mau healing, kamu mau lebih mantap lagi healingnya, coba kamu masuk ke dunia kristal ya, kamu cari tahu tentang kristal ini buat apa, kristal ini buat apa, misalkan gitu ya. Ada tiger eye, ada rose quartz, ada apalagi ya, obsidian gitu kan. Nah itu gunanya ada kok masing-masing kristal, dan itu bisa membantu kamu untuk healing. Kristal itu nggak bisa menyembuhkan, hanya sebagai media aja, yang nyembuhin itu Allah ya. Oke. Positive affirmation ya, coba lakukan hal-hal positif, misalnya I'm beautiful, I'm handsome, I'm brave, I'm worthy, grateful, healthy, happy, gitu ya. Oke. Intuition, karena kamu sudah gubrak-gabruk dalam arti ada juga yang akhirnya dia awakening spiritual yang saya rasain ya, karena intuisinya jadi lebih tajam gitu, dan karena banyak meditasi kontemplasi ya dia, dan retreat juga, dia akhirnya lebih masuk ke dalam dirinya, dan dia mencari jawaban. Akhirnya dia tahu bahwasanya saya harus percaya dengan intuisi saya harus mengasah intuisi saya, karena intuisi atau kata hati itu datangnya dari Allah ya. Be still, jadi orang yang jauh lebih punya pandangan yang luas, perspektif yang berbeda, jadi lebih sabar, jadi lebih empati di bulan Oktober untuk Pisces ya. Kamu juga rajin membaca di bulan Oktober ini ya, karena kamu mau banyak banget punya ilmu pengetahuan. Terus write a gratitude list, dimana memang hal-hal kecil kamu tulis untuk mensyukuri ya, dan memang kalau kita mensyukuri dari hal yang kecil, kita akan ditambah. Jangan ngegrampi mulu, jangan ngedumel mulu, jangan ngeluh mulu. Oke. Sekarang kita ke Soldier nih. Kayaknya lebih gini lebih bisa kelihatan ya, tapi ntar dulu, ini masih ada satu si sexy love. Oke. Perjalanan jiwa kamu gimana sih? Honesty. Oke. Ya, jadi orang yang bisa jauh lebih jujur ya. Terus guilt, ya nggak punya lagi rasa bersalah, memang semuanya itu sudah jalannya Allah, atau akhirnya kamu bisa mengakui kesalahan kamu, itu juga bisa. Dan di bulan Oktober kehidupan kamu jauh lebih nyaman ya, nyaman udah, dan akhirnya jadi jauh lebih damai. Di sini ada perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to, dimana memang akhirnya kamu tahu, dan kamu lebih ke ini ya, I know that I can do whatever I set my mind to. Jadi karena kamu lebih mengikuti intuisi kamu, kadang kan pikiran itu kan nggak pure ya, nggak murni gitu, dia kadang masih bisa dikontaminasi oleh setan ya. Jadi di sini perseverance itu I know that I can do whatever I set my mind to. Jadi kamu yakin gitu sama diri kamu setelah kamu mendapatkan jawaban dari intuisi kamu. Jadi kamu lebih mengikuti intuisi kamu, nggak lagi pakai logika, karena logika itu kadang itu dikontaminasi oleh setan ya. Jadi kalau orang yang benar-benar pakai akal ya, lebih pakai akal dibanding pakai hati, itu patut dipertanyakan. Kita di sini fair-fairan aja ya gitu. Oke. Patient, seperti yang tadi saya bilang, kamu jauh lebih sabar, kamu jadi jauh lebih simpati, empati ya, dan kamu memang jadi orang yang jauh lebih bisa bertumbuh ya, karena kamu sudah the tower moment, kamu udah rebirth, kamu udah transformasi, dan di dalam kesendirian kamu juga kamu membangun keberanian kamu, inner strength ya. Oke. Itu untuk soul journey. Ini untuk sexy love. Oke. Invite your fears to tea.
coba kamu di pagi hari atau sore hari minum teh hangat manis ya, dan kamu hadirkan ketakutan-ketakutan kamu, kekhawatiran kamu. Nah, karena apa? Teh itu ada efek menenangkan. Jadi bisa jadi mungkin itu akan meredam kekhawatiran kamu, ketakutan kamu dan segala macam ya. Terus be gentle with yourself. Seperti yang tadi saya bilang, kamu jadi orang yang jauh lebih jujur, lebih apa ya? Bisa mengakui kesalahan kamu ya, mungkin kamu nggak menyalahkan orang lain segala macem ya. Unplug, kamu bisa me time sejenak ya, mungkin ke pantai, ke gunung gitu kan. Terus di sini ada share your gift, ketika kamu memang membantu orang lain seperti Jumat Berkah segala macam, bisa kamu share untuk menginspirasi misalkan gitu ya. Terus di bulan Oktober juga kamu bisa meningkatkan energi kamu ya. Dan tapi ingat, kamu jangan bergosip. Kalau bergosip bisa mematikan energi cahaya kamu loh ya. Terus karena kamu orang yang penuh cinta, tadi ada you deserve love ya. Mana tadi ya? You deserve love. Di sini ada offer your love ya. Memang kamu orangnya penuh cinta dan kamu membagikan cinta kamu kepada kepada ini saat ini aja ya, tapi nggak kelihatan nih. Oke, kepada manusia lain, hewan, tumbuhan gitu, bahkan benda mati. It's time to rise ya. Memang waktunya kamu untuk bangkit ya. Waktunya kamu untuk bangkit. Terus make wave. Hidup itu ya memang seperti air gitu kan, ombak bergelombang, kadang pasang kadang surut. Oke, ini agak mati ya, kita pakai ini dulu, ring light dulu ya, sorry, biar agak kelihatan, agak gelap ini sepertinya. Oke, sebentar ya guys ya. Oke, tanggung soalnya. Oke ya. Ya memang kamu tersadar bahwasanya memang hidup itu ya seperti gelombang atau air laut yang memang kadang pasang kadang surut ya. Kamu ikutin aja arusnya. Dance, banyak bergerak ya, atau ngikutin musik bisa juga, atau banyak gerak dalam artian ya olahraga bisa misalnya, atau kamu dancing, atau cari olahraga yang memang yoga bisa ya gitu kan. Pokoknya gerak lah gitu ya. Walaupun yoga tuh nggak ebrek gerakannya, tapi bisa keringetan, yang penting gerak. Di sini ada compassion for all ya. Selain kamu orangnya penuh cinta ya, kamu juga penuh kasih sayang gitu loh ya, dan kamu membagikan semua kasih sayang kamu tuh ke yang ada di sekeliling kamu. Play, banyak bermain, karena dengan bermain kamu merasa bahagia dan kamu bisa jadi lebih positif, menarik hal-hal positifnya jauh lebih mudah. You are love. Di sini ada you deserve love. Jadi ya memang kamu orangnya penuh cinta dan memang kamu layak untuk dicintai. Notice the blessing. Di sini ada write a gratitude list, dimana memang dari hal kecil itu kamu syukurin maka akan jadi besar. Ini dari kecil ke besar, karena itulah efek dari kamu bersyukur ya. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak enakan seperti ini ya. Bisa kelihatan semua. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Pisces di bulan Oktober 2021 sudah selesai. Prediksi karir, cinta dan keuangan tadi sudah dapat intinya ya. Kalau saya punya perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Kalau mau request tema bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan. Sabar dulu. Kalau memang bosen gini-gini aja sama gitu kan, saya lagi nungguin kartu. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.